Halo semua, kembali lagi bersama saya, Panabur. Pada pertemuan ini kita akan membahas konsep pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Yang pertama kita bahas adalah pendekatan pendapatan. Dalam metode ini, cara yang dilakukan adalah dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi atas penyerahan faktor produksinya kepada perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa selama 1 tahun. Besarnya pendapatan nasional pendekatan pendapatan dapat dihitung dengan menggunakan persamaan Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P, di mana Y adalah yearly income atau pendapatan nasional, R rent sewa, yaitu balas jasa atas faktor produksi tanah, wages atau upah, yaitu balas jasa atas faktor produksi tenaga kerja, interest atau bunga, yaitu balas jasa atas faktor produksi modal. Sementara profit atau laba merupakan balas jasa atas faktor produksi skill. Nah, perlu diketahui dalam pendekatan pendapatan yang dihitung adalah seluruh balas jasa faktor produksi. Sekarang atau selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan pengeluaran. Oke, kita langsung masuk pada konsep pendapatan nasional pendekatan pengeluaran. Untuk mengetahui besarnya pendapatan dengan metode ini dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran dalam rumah tangga perekonomian. Ada 4 sektor pelaku ekonomi yang menjadi acuan dalam penghitungan pendapatan dengan metode pengeluaran. Yang pertama, rumah tangga konsumen. Pada sektor rumah tangga ini, pengeluaran yang dilakukan berupa pembelian barang atau jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang biasa disebut dengan konsumsi atau disimbolkan dengan C. Yang kedua, rumah tangga produsen atau perusahaan. Pengeluaran pada rumah tangga ini dilakukan sebagai pembentukan barang dan jasa yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa lebih lanjut atau yang diistilahkan dengan investasi yang disimbolkan dengan I. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Pengeluaran pemerintah ini terdiri dari pengeluaran konsumsi pemerintah, misalnya pembayaran gaji pegawai dan pembelian alat-alat kantor. Pengeluaran pemerintah untuk investasi, misalnya pembuatan jalan, jembatan, saluran irigasi, pelabuhan, dan lain-lain. Ini biasanya diistilahkan dengan government expenditure yang disimbolkan dengan G. Yang keempat, rumah tangga luar negeri, ekspor bersih, X dikurang M. Pengeluaran untuk rumah tangga ini merupakan selisih dari nilai ekspor terhadap nilai impor yang dilakukan oleh suatu negara dalam kegiatan perdagangan internasional. Pengeluaran dari keempat sektor perekonomian itulah yang merupakan komponen pendapatan nasional. Sehingga dirumuskan Y sama dengan C
investasi ditambah government expenditure ditambah ekspor dikurang impor. Data pendapatan nasional yang dihitung dengan cara pengeluaran ini akan dapat memberi gambaran tentang sampai di mana baiknya tingkat pertumbuhan yang dicapai dan tingkat kemakmuran yang sedang dinikmati. Data pendapatan nasional juga memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam analisis mikroekonomi. Dengan demikian, pendekatan pendapatan pengeluaran dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan C konsumsi ditambah investment ditambah government expenditure ditambah ekspor dikurang impor. Sekarang kita langsung ke bagian contoh. Nah, di sini kita lihat contohnya. Berikut data komponen pendapatan nasional negara penabur dalam miliar rupiah. Bunga atas modal 16.500, laba pengusaha 35.000, pengeluaran konsumen 130.000, upah para pekerja 70.000, pengeluaran pemerintah 100.500, investasi 55.000, total ekspor 15.000, sewa tanah 21.500, dan total impor 12.000. Buatlah kesimpulan yang paling tepat tentang pendapatan nasional negara penabur. Nah, di sini kita harus hitung pendapatan nasional, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Yang pertama, kita hitung dulu atau cari komponen pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan dirumuskan Y sama dengan rent ditambah wages ditambah interest ditambah profit. Nah, kita langsung aja pindahkan, di mana R-nya 21.500, wages-nya adalah upahnya 70.000, bunganya 16.500, dan laba pengusaha 35.000. Maka pendekatan pendapatan sebesar 143.000 miliar rupiah. Sekarang kita bahas tentang pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran dirumuskan Y sama dengan consumption ditambah investasi ditambah government expenditure ditambah ekspor dikurang impor. Nah, dari data yang ada kita langsung pindahkan aja. Maka pendekatan pengeluaran akan menghasilkan sebesar 130.000 ditambah 55.000 ditambah 100.500 ditambah 3.000, maka Y sama dengan 288.500. Ditanya, buatlah kesimpulan yang paling tepat. Maka kesimpulannya, penghitungan pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran tidak sama. Artinya, atau boleh kita simpulkan, pendekatan pengeluaran lebih tinggi dari pendekatan pendapatan. Kenapa bisa berbeda? Karena komponen-komponen yang dihitung juga berbeda. Oke, kali ini saya cukupkan. Jika ada pertanyaan, jika ada saran, boleh diketik di kolom komentar. Untuk itu, akhir kata dari saya, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bye-bye.